Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib mengajak wabil khusus pada pribadi khatib sendiri, umumnya kepada jamaah sekalian, mari sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tentunya takwa yang dapat kita realisasikan baik dalam kehidupan diri sendiri, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, maka ketakwaan ini harus kita tetap bawa dalam sendi-sendi kehidupan kita. Insya Allah dengan ketakwaan ini dimanapun kita berada, kita akan selamat dalam menghadapi hidup ini, baik di dunia dan juga terutama selamat di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saat ini negara kita tercinta Indonesia sedang mengalami banyak sekali musibah, baik itu musibah yang terjadi di beberapa provinsi dan terutama belum lama terjadi musibah gempa yang menimpa di Sulawesi Barat dan juga banjir di Kalimantan. Tak lupa kita juga sebelumnya longsor di daerah Sukabumi, longsor dan banjir di daerah Bandung. Dan ternyata saudara, virus corona COVID-19 saat ini belum juga reda, bahkan makin meningkat. Kurang lebih satu hari itu 8.000 kasus terjadi di negara kita tercinta Indonesia. Ini menandakan bahwa belum lagi corona selesai kita hadapi, tapi ternyata bencana bertubi-tubi datang silih berganti. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, dalam sudut pandang agama, maka musibah ini terbagi kepada dua bagian. Pertama, musibah ada kalanya sebagai ujian dan musibah ada kalanya sebagai azab. Bagaimana dalam sudut pandang agama, terutama agama kita, agama Islam, bahwa musibah dalam sudut pandang ujian ini terjadi kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang mengaku dirinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa saleh, orang yang baik, orang yang taat ibadah kepada Allah. Ketika musibah itu datang, maka musibah itu adalah sebagai ujian baginya. Sebagai seorang muslim, tidak ada lain yang kita hadapi kecuali dengan kesabaran. Karena dengan kesabaran itu akan datang dibalik dengan kesabaran kita adalah rahmat, petunjuk, kasih sayang Allah akan datang kepada kita. Manakala setiap ujian, setiap musibah yang datang kepada kita yang beriman akan kita hadapi dengan kesabaran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, di sana dinyatakan bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa ulaika humul muhtadun. Saudara-saudara, sungguh kami akan menguji kepada kamu berupa sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang selalu sabar, yaitu orang-orang yang ketika dia ditimpa musibah, dia mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini semua milik Allah dan kami semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna, dan mereka itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, cukup dia hadapi dengan sabar, karena sabar itulah adalah bukti terbaik seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesulit apapun kita, seberat apapun kita yang kita hadapi berupa musibah, maka semuanya kita serahkan kepada Allah, karena Allah lah yang mengatur semua ini. Siapa yang mau mendapatkan musibah? Saya rasa semua orang tidak akan mau mendapatkan musibah, tapi musibah ini adalah sebagai tanda untuk seseorang yang beriman kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di balik musibah itu, apabila musibah itu dihadapi dengan kesabaran. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tapi manakala kita tidak sabar, maka kita akan menjadi manusia yang terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah musibah yang menimpa kepada seseorang yang dinamakan azab itu adalah apabila musibah itu terjadi pada orang yang ahli maksiat, pada orang yang ahli keburukan, pada orang yang ahli berbuat maksiat di muka bumi ini, membuat kerusakan di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala timpa dia dengan beberapa musibah. Maka ini adalah sebagai azab, saudara. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Itu disebabkan karena tangan-tangan manusia jahil. Mereka seenaknya menebang hutan, mereka seenaknya menutup selok-selokan atau got-got tanpa mempertimbangkan bagaimana ketika hujan turun, dan akhirnya karena daya resapnya tidak ada, hutan menjadi gundul, maka itu akibatnya akan terjadi banjir. Dan banjir ini, saudara, merupakan azab bagi orang-orang yang ahli maksiat, bagi orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini, baik dengan kezaliman maupun dengan keburukan, ingkar kepada Allah dan tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dalam ayat ini dinyatakan afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'alal ladzina min qablihim dammarallahu 'alaihim walil kafirina amsaluha. Artinya, apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi ini? Bagaimana mereka melihat akibat dari orang-orang sebelum mereka? Kami hancurkan mereka, kami binasakan mereka. Dan bagi orang-orang kafir itu adalah mereka menerima nasib yang serupa itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana tadi barusan yang saya bacakan ayatnya dalam surat Muhammad ayat 10, Allah nyatakan bahwa musibah yang menimpa bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan, bagi orang-orang yang ahli keburukan, mereka itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah yang datang kepada mereka berupa azab. Tapi ketika musibah itu datang, walaupun untuk orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang melakukan kedurhakaan kepada Allah SWT, ketika musibah itu datang, maka kita yang beriman pun juga ikut kebagian juga, saudara. Oleh karena itu, bagi kita semuanya, mari sama-sama kita hadapi
musibah yang terjadi di beberapa daerah saat ini itu adalah musibah kita bersama. Karena saudara-saudara kita yang saat ini kehilangan rumah, yang saat ini kehilangan semua harta benda yang dia punya karena terendam banjir, tidak bisa lagi dipakai, rumahnya terpaksa mereka harus mengungsi, dan mereka kehilangan nyawa, anak, istri, bahkan orang tua akibat banjir, akibat gempa. Mereka kehilangan orang-orang yang dicintainya. Itu bagi orang beriman adalah ujian yang semua harus dihadapi dengan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi musibah ini? Pertama, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita mendapatkan musibah, yang kita lakukan adalah yang pertama, kita mengkokohkan kesabaran. Kokohkan kesabaran ini. Artinya bahwa ketika kita ditimpa musibah bertubi-tubi dan kita sudah cukup sabar, maka tingkatkan terus dengan apa? Dengan melaksanakan sholat. Tingkatkan lagi sholat kita. Tambah lagi sholat kita dengan sholat-sholat sunnah. Kalau sholat-sholat wajib sudah kita lakukan, tambah lagi dengan sholat-sholat sunnah. Baik sholat-sholat mengiringi sholat fardu, sholat sunat duha, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud. Terus serahkan semuanya kepada Allah. Semakin kita menyerahkan semuanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menggantinya dengan rahmat karunia yang sangat besar kepada kita di balik musibah itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka kokohkan kesabaran itu. Tentunya kita semua harus mengakui bahwa musibah yang terjadi pada diri kita semua saat ini adalah musibah karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji keimanan kita. Sudah sejauh manakah iman kita kuat? Apabila dengan ujian ini kita semuanya, saudara-saudara kita yang beriman ini kuat, insya Allah Allah akan angkat derajatnya di masa-masa yang akan datang. Fa inna ma'al usri yusran. Bukankah setiap kesulitan pasti di balik kesulitan ada kemudahan, ada kesuksesan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam Al-Qur'an menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153 di sana dinyatakan. Jadi intinya hadirin, kalau kita ingin menjadi orang yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diangkat, berikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah sabar dan salat. Dengan dua poin ini, sabar dan salat, insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yang harus kita lakukan dalam menghadapi musibah ini adalah yaitu memberikan pertolongan. Saudara-saudara, banyak kasus COVID-19 saat ini, mereka banyak kehilangan pekerjaan. Bukan hanya pekerjaan, saudara, bukan hanya itu saja, banyak juga pabrik-pabrik tutup karena tidak lagi bisa menggaji para karyawan-karyawannya. Belum lagi saudara, pekerja-pekerja kecil, pekerja-pekerja menengah harus ketinggalan mata pencahariannya. Mereka semua karena pandemi ini luar biasa mengakibatkan mereka banyak yang di PHK. Oleh karena itu juga merupakan musibah, merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Tapi kita saudara harus banyak membantu. Apalagi saat ini negara kita tercinta Indonesia banyak ditimpa musibah, gunung meletus, kemudian banjir bandang, longsor di mana-mana, gempa bumi di mana-mana. Mari kita bantu saudara-saudara kita yang telah kehilangan rumah, yang telah mendapatkan musibah itu. Kita bantu mereka, ulurkan tangan. Saudara-saudara, tadi sudah diumumkan, mari kita bantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Itu adalah bentuk kesetiaan kita, bentuk solidaritas kita kepada sesama kita. Karena ini Allah Subhanahu wa taala sarankan dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali, kata Allah, belum mencapai kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan harta yang paling kamu cintai. Saudara, saya tidak menafikan atau mungkin mohon maaf jika ada yang kesinggung. Saya sudah membantu pakaian layak pakai, misalnya ada yang berkata begitu. Saudara, pakaian layak pakai itu bagus diberikan kepada orang. Tapi ingat bahwa pakaian layak pakai itu biasanya pakaian yang sudah kita tidak pakai. Di mata Allah itu belum berkorban banyak, saudara. Yang Allah inginkan itu adalah harta yang paling kita cintai, kita berikan kepada Allah melalui saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan.
Maka itu yang sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang layak pakai kita berikan, tambah lagi dengan kita punya harta, kita punya uang, kita punya apa saja yang kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Itu yang sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Katakan yang paling kita sayang ini, misalnya kita punya harta deposit sekian ratus juta, tapi ketika kita melihat saudara-saudara kita menangis, mereka membutuhkan tempat tinggal, mereka membutuhkan makanan, minuman, karena mereka banyak yang sakit akibat cuaca yang tidak menentu karena mereka mengungsi, maka kita berikan itu sebagai apa? Sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah. Ingat saudara, ketika kita membantu yang paling kita sayangi, itulah sebenarnya di hadapan Allah adalah kebaikan yang sempurna. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mungkin juga ada di antara kita yang saat ini telah terkena, saudaranya terkena bencana, maka mari sama-sama tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Dengan apa? Melakukan kesabaran dan melaksanakan sholat. Sehingga dua poin ini, wasta'inu bis sabri was shalah, maka mintalah pertolongan kamu dengan sabar dan sholat. Insya Allah segala musibah yang datang silih berganti negeri ini, insya Allah dapat berlalu, dan semoga kita semua menjadi masyarakat, bangsa, negara yang damai, tentram, gemah, ripah, loh jenawi di bawah naungan ilahi Rabbi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan banyak membantu saudara-saudara kita, insya Allah Allah akan berikan, kita memberikan kepada saudara-saudara kita 1000, maka Allah balas dengan 700.000. Itulah bandingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah mari kita tingkatkan iman dan imun kita. Di tengah-tengah pandemi ini tentunya iman harus kita tingkatkan. Berapa banyak orang yang tentunya menyalahkan Allah akibat pandemi ini. Tapi kita sebagai orang beriman jangan pernah menyalahkan Allah. Tapi ini adalah bentuk ujian, bukan hanya menimpa Indonesia, tapi juga menimpa dunia, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan hanya kita yang kena krisis ekonomi, dunia pun juga kena krisis ekonomi akibat pandemi ini. Oleh karena itu bagi kita tidak lain adalah bersabar, tapi tetap menjaga protokoler kesehatan dengan meningkatkan 5M sesuai anjuran pemerintah. Dengan melaksanakan ini, insya Allah kita lebih aman, kita paling tidak lebih terkendali dari COVID-19 ini yang banyak mematikan dan tentunya menghilangkan nyawa, bukan hanya ratusan ribu, bahkan dunia sudah hampir menembus 1 juta orang yang meninggal dunia pada saat ini. Oleh karena itu hadirin sekalian, tingkatkan iman, imun, mari kita makanan-makanan yang tentunya bisa membuat kita menjadi kuat. Jangan pernah kita tidak makan akibat kita tidak selera makan, tapi tetap kita makan dalam rangka menjaga iman, menjaga imun kita, dan tetap berolahraga tentunya bagi yang suka berolahraga, dan tetap meningkatkan bangun malam kepada Allah, bertahajud di tengah malam, memohon kepada Allah dijauhkan daripada bala, bencana dan musibah, baik buat kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita yang saat ini bertubi-tubi ditimpa ujian. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa mengganti di balik ujian ini dengan kesuksesan dan dengan penuh prestasi yang di masa-masa yang akan datang. Demikian mudah-mudahan khutbah yang singkat ini tentang penanggulangan menghadapi bencana, insya Allah bagi kita umat Islam Allah selalu jaga. Bagi kita yang bersabar, insya Allah Allah akan senantiasa memberikan kita karunia berupa anugerah yang sangat besar, rahmat kasih sayang Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jumu'ati ittihadan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala ta'ala aidan, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والسوء والفتن ما ظهر منها وبطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.